Baik, hari ini kita masuk pembelajaran matematika pertemuan ke-6. Ya, pertemuan ke-6. Tapi sebelum kita mulai belajar, saya ingatkan kembali, sebelumnya kita sudah membuat aturan kesempatan kelas ya. Ketika tatap muka awal masih berlangsung kemarin. Ini digunakan untuk pembelajaran baik daring maupun luring gitu ya. Dimana salah satu poin yang diinginkan adalah berkaitan sama kehadiran. Nah, ini kemarin ada kita sepakati terlambatnya bolehnya 5 menit sesuai jadwal ya. Kalau kita masuknya jam 8 di 8.05, tapi kalau lebih dari itu nanti apa yang kita lakukan ada konsekuensinya ya. Kemudian kegiatan belajarnya juga harus aktif semua. Dalam artian ketika ditanya tentu harus menjawab ya. Nanti diberikan pertanyaan atau diskusi, silahkan mengikuti dengan aktif. Ya, kesiapan awal pembelajaran. Dan ini Ananda harus berpakaian dengan rapi dan sopan, satu ya. Kemudian tentunya alat tulis dan sebagainya juga harus disiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Terkait dengan latihan, kita tidak ada PR ya rencananya, tapi dalam bentuk latihan maksimal 10 soal. Ini sudah kita jalankan ya. Beberapa sudah jalankan, yang paling susah itu kayaknya yang ini, kehadiran. Masih banyak yang kalau daring ya, yang tidak tepat waktu atau bergabungnya di luar jam yang sudah ditetapkan. Saya tidak tahu alasannya, tapi yang jelas sudah mengikuti aturan ini berarti kalian bagus, luar biasa ya, ikuti aturan dengan disiplin. Oke, ini beberapa siswa yang di sini ya, ini aja nih hadir tepat waktu nih. Fadul Hanif, Alden, Ahza, Kolbi ya, Syahid, Zaki, ini insya Allah dari pertemuan Ustaz lihat selalu hadir tepat waktu. Mantap ya. Itu ada penilaian sendiri, jadi tetap jalankan hal-hal positif yang sudah kalian lakukan. Insya Allah itu jadi budaya yang bagus ya untuk diteruskan ke depannya. Jadi jangan ya, terlambat jangan terlambat dalam pelajaran apapun ya, bukan pelajaran matematika atau pelajaran khusus saja gitu. Tapi semua pelajaran harus hadir tepat waktu, disiplin sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Ini kira-kira bisa ya, khususnya yang siswa yang hadir tepat waktu sekarang Ustaz berikan apresiasi dari pertemuan ya. Ini siswa-siswa yang terbaik saya rasa ya. Baik, ini kesempatan kelas kita, nanti konsekuensinya kita jalankan, kita tegur ya. Yang terlambat kita berikan tugas hafal 3 rumus, kalau tidak absensinya kita buat alfa atau ya, jadi nanti di rapor dibuat keterangan ya tanpa izin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran sambil menunggu teman yang lain juga sebenarnya Ustaz memberikan diagnosis awal dulu ya, diagnosis awal untuk kesiapan pembelajaran sebelum kita memulai pelajaran ini dengan baik ya. Sebentar. Ini ada angkat tangan ya. Saat absen nanti ya, agak di pertengahan saat absen karena ini belum datang semua, takutnya nanti di absen sekarang rupanya ada yang terlambat, jadi nggak terabsensi. Ini silahkan ikuti dulu kegiatan diagnosis awal pembelajaran sebelum kita masuk materi. Di suara Ustaz putus-putus ya. Oke, ini udah jelas suara Ustaz? Udah Ustaz. Oke, jaringan ya. Ya, ini silahkan masuk ke quizzes. Itu ada diagnosis awal sebelum pembelajaran dimulai. Ustaz mau lihat dulu kesiapan pembelajarannya ya. Ada lebih kurang 4 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Oke, Azza sudah bergabung. Yang lain. Nanti kita ada quizzes juga ya, di akhir juga ada penilaiannya kayak quizzes. Oke, 4 orang sudah. Kita berapa sih? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Ustaz. 8 sama Ustaz ya. Oke. Nih, teman-temannya lagi Akbar Nadif. Ini siapa sih foto profilnya dipajang di sini? Nah, gabung ya, Akbar Nadif. Gabung di quizzes, kita mulai. Baru 6, seharusnya sudah 8. Ya. Silakan nih diagnosis awal sebelum pembelajaran efektif dimulai. Bisa melihat kesiapan pembelajaran khususnya beberapa siswa yang hadir tepat waktu ini. Nah,
Silahkan dijawab sejujur mungkin waktunya 1 menit. Sebelum belajar dimulai, kondisinya lagi apa nih? Lagi bersedihkah, senang, itu lagi biasa-biasa saja atau muka datar ya? Kalau ada yang banyak bahagia, sama tengoklah siapa yang jawabnya. 3 orang senang, 3 orang sedang, datar atau biasa-biasa aja ya. Oke. 4 orang, dominannya malah yang banyak yang gini. Oke, nggak apa, mantap. Ini jujur ya, silakan. Kalau mau lagi pusing atau lagi nggak senang atau lagi marah aja. Apa nih Ustaz yang banyak ini kali ya deh, marah dia gitu. 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Kita lanjut pertanyaan keduanya. Silakan jawab sejujur mungkin. Sebelum kita mulai pelajaran, kira-kira apa yang sedang dilakukan? Jawab singkat aja ya. Saya mempersiapkan, misalkan apa namanya, pakaian atau kerapian diri atau buku atau alat tulis atau catatan. Silakan. Ada yang jawab apa nih? Tengok dulu. Siapkan buku sama alat tulis. Oke, betul. Ada yang siapin makan. Iyalah, masa tapi nanti makannya jangan sambil belajar. Tadi sebelum masuk kita ini, buku pelajaran alat tulis pakaian yang rapi, mantap, manjakin lengkap. Berdoa ya, perlu ya, kita berdoa sebelum belajar dimulai. Ana mempersiapkan alat tulis dan baju yang rapi. Oke, tepat. Buku cetak, buku tulis, peralatan belajar lainnya, mantap. Kita harapkan nih yang ditulis sesuai ya, jadi jujur. Memang disiapkan buku tulis, pakaian yang rapi. Nanti usah cek ya, ketika absensi. Lanjut, silakan jawab lagi pertanyaan ketiga secara jujur. Nih, apa hal positif yang Anda lakukan di rumah untuk hari ini? Kira-kira dari tadi pagi, apakah misalkan sholat subuh, atau bangun tepat waktu, atau membantu orang tua, atau ada lagi hal lain, menyapu rumah, atau cuci piring, misalkan ya, hal positif ya, atau bersihkan kamar. Belum ada Ustaz. Masa belum ada? Bangun tepat pagi waktu, siapkan sarapan untuk ortu, mantap. Apa nih sarapannya kira-kira? Satu Hanif ya, bantu orang tua, oke. Bersihin kamar, mantap. Ada lagi? Saya rasa nih orang-orang yang rajin ya, saat subuh dan sarapan ya. Saat subuh wajib ya, pagi tepat waktu. Sarapan nih, nyiapin sarapan mungkin ya. Nggak ada, Nadif nggak ada. Sholat subuh tapi terlambat, Insya Allah jangan sampai terlambat lagi. Tapi jujur ya, jam tepat waktu terlambat, nanti tolong hari ini mungkin bisa dimaklumi ya, besok harus sudah dibiasakan tepat waktu. Nih, silakan jawab, ada pilihannya ya. Kamu suka belajar dengan cara apa sih? Karena nanti dari pilihan yang banyak, yang mayoritas kita akan menyesuaikan dengan pelajaran kita hari ini. Ya. Oke, tampilan grafik, suka mendengarkan guru. Oke, boleh. Melihat tayangan video. Ada yang suka menirukan sebuah gerakan. Oke. Ini boleh jawab lebih dari satu ya. Ada yang suka melihat gambar karena dia ada yang banyak kesukaan. Oke. Ya, kalau gitu ya. Sip. Kebanyakan suka mendengarkan guru. Berarti saya akan ceramah nih hari ini lagi. Tapi nanti kita sesuaikan ya. Kalau bisa pakai video, kita pakai video. Lanjut. Siapakah yang mendampingkan belajar saat ini? Ada enggak? Jawab jujur aja ya. Kalau tidak ada ya belajar mandiri berarti. Kebanyakan belajar mandiri. Artinya di sebelah nggak ada orang ya, atau tidak terganggu dengan adik misalkan, atau ada ibu bisa mengamati. Oke, sudah cukup ya.
Kebanyakan belajar mandiri atau memang di ruang di kamar ya. Oke, berarti dalam artian ini bebas pelajarannya itu dilakukan dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab. Baik, ini saya rasa cukup untuk kegiatan kita di awal untuk mendiagnosis ya, diagnosis sebelum pembelajaran dimulai. Ya, jadi saya harapkan tadi ada persiapan siswanya masih sedih atau masih datar-datar saja, silahkan menyesuaikan. Persiapan tadi misalkan belum ada menyiapkan buku, siapkan buku tulisnya dengan sebaik mungkin, pakaian rapi ya. Karena Ustaz akan mengabsen, silakan di depan kamera dan mikrofonnya. Ya, yang hadir Ustaz panggil namanya mulai dari bawah sekarang. Ya, hidupkan kamera dan mikrofon. Oke, pakaian juga rapi ya. Ustaz akan ngecek dari Irsad Hadi. Halo, Irsad Hadi. Halo. Ya, hidup tidak ikut ya. Ini pemadam gaming. Siap sih pemadam gaming. Halo, pemadam gaming siapa? Muhammad Rafa, Ustaz. Muhammad Rafa. Oke. Muhammad Rafa. Tetap. Akan hadir terus ya. Lanjut. Ya, rapi tuh. Akbar Nadif. Putra. Jadi Ustaz. Nah, iya. Minggu lalu hadir Akbar Nadif. Lupa. Enggak Ustaz. Enggak kan? Emang kosong berarti. Nanti menyesuaikan ya, pembelajaran minggu lalu itu ada direkam, silahkan diamati di kelas yang sudah saya buat. Next, Syahid Maulana Gozi. Hadir Ustaz. Oke, itu antum di belakang ada tank lagi di medan perang tuh kan? Ini ada tank di belakangnya nih. Nah tuh, backgroundnya luar biasa. Lanjut, lagi berjuang berarti ya. Nah, jadi Alden lagi, Alden, Fahri. Hadir Ustaz. Oke, sip. Rapi nih pakai penci. Berikutnya Mufadol Hanif. Hadir Ustaz. Oke, ini sama tank juga. Lagi berjuang semua. Beda Ustaz. Spesial kemerdekaan ya. Ada pasti. Ini tanknya bukan tank Indonesia, Jerman ya. Oke. Aza Abrisam Akbar. Ini sama nih. Hadir Ustaz. Kan lagi ini beda tanknya ya, tanknya kecil. Ini tank apa sih? Aza Abrisam. Oke. Nah, kayak itu suka sejarah banyak di sini. Siapa yang belum lagi? Alden sudah, Syahid sudah, Rifat Muzaki. Halo, Rifat Muzaki. Ada nih. Ada. Nah, skip dulu. Muhammad Zaki di data. Hadir Ustaz. Oke, sip. Satu lagi yang belum. Kolbi El Bita. Kolbi El. Hadir Ustaz. Oke. Tapi belum ada nih soal fotonya. Foto videonya. Ini Kolbi ya. Buka kameranya Kolbi ya. Baik. Nah, nih tadi kita ada kesempatan kelas dan sebagainya, bagi kita belajar ya. Tutup dulu. Pelajaran kita hari ini silakan diamati ya. Kita melanjutkan tayangan PowerPoint yang sudah Ustadz berikan. Lebih kurang 2 pertemuan sebelumnya ya. Sudah saya berikan berkaitan dengan video pembelajaran kita tentang koordinat kartesius ya. Kemarin terakhir kita ada menggambarkan atau menentukan titik lalu menggambarkannya ya, ada koordinat kartesius. Hari ini kita lanjutkan, materinya adalah penerapan koordinat kartesius pada masalah nyata. Ini dicatat ya, silakan catat di buku catatan ya. Penerapan koordinat kartesius pada kehidupan sehari-hari. Oke, ini tolong
Ustaz minta tolong satu siswa membacakan dulu. Ini ada soal, ya. Ada yang bisa sukarela membaca? Nih, Benar Ustaz. oke. Siapa? Siapa nih tadi? Sedang tengok. Oke, silakan langsung baca. Di penerapan koordinat Kartesius pada masalah nyata, ekor semut berjalan dan titik A ada 3,2 ke arah utara sejauh 6 meter dan ke timur sejauh 4 meter. Iya. Gambarkan posisi ekor semut tersebut dalam koordinat Kartesius dan tentukan posisi seekor semut saat ini. Oke, ya. Itu soalnya ya dibacakan sama Aza ya. Saya lupa lupa ya. Aza kayaknya suaranya. Oke, ada posisi ada semut ya. Dia berada di posisi A 3,2. Kalau digambarkan menurut materi kita pelajaran pekan lalu ya. A 3,2 itu posisinya di mana di sini? Nah, yang saling dari warna pink ya. Di A 3,2 atau terlalu kecil ya gambar. Kita zoom dulu. Sorry. Ada ya. Jadi ada posisi semut pertama dia di A 3,2 nih. Ya. Apa di sini Ustaz? Karena ini nilai 3 ini menyatakan sumbu X-nya, 2-nya menyatakan nilai sumbu Y gitu ya, atau koordinatnya seperti ya. Maka posisinya 3,2 adalah di sini. Kemudian kemarin kita ada belajar tentang arah mata angin. Ada barat, timur, utara, selatan, dan sebagainya. Itu digunakan untuk apa? Untuk ini masalah yang kehidupan sehari-hari gitu ya. Semut tersebut berjalan ke utara sejauh 6 meter atau 6 satuan atau 6 kotak kalau kita gambarkan. Ya, 6 kotak. Kemana dia? Ke utara. Utara itu kemana? Atas, kanan, kiri, atau bawah? Kalau Atas menurut Ustaz. arah, Atas Ustaz. ke atas ya. Ini nggak boleh balik-balik kemarin ya. Utara itu wajib panahnya ke atas. Ya. Jadi dia ke atas 6 kotak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya sampai di sini. Ya, itu baru ke utara. Tapi di sini lanjutnya lagi. Habis dia ke utara, dia ke timur sejauh 4 meter. Oke, ke timur 4 meter. Ke timur itu kemana? Ke atas, kiri, kanan, atau bawah? Kanan Ustaz. Kanan Ustaz. Kanan Ya. Ustaz. Kanan Ustaz, kanan. Oke, kanan, betul. Jadi pertama di sini tadi sampai pink dia. Habis itu ke kanan 4 kotak. 2, 3 dan 4. Jadi dia tiba sekarang di posisi yang baru, yaitu di A aksen. Ini dibaca A aksen, ada tanda petiknya itu ya. Dibaca A aksen. Artinya setelah dia bergerak ke utara dan ke timur sejauh 6 dan 4 meter, tentu dia mendapatkan posisi baru ya. Ketika ini digambarkan dalam koordinat kartesius, posisinya adalah sekarang berubah. Yang awalnya 3,2 setelah berpindah sekarang posisinya berapa nih? Nah, tengok sini ya. Ada yang bisa jawab nih? Posisi A aksen ini berapa? 7,8 Ustaz. 7,8. 7,8 Ustaz. 7,8. Ya, 7,8 Ustaz. betul ya. Syahid jawab, Azhar tadi jawab juga. Banyak yang jawab tuh ya. Jawabannya 7,8. Ini adalah perpindahan yang bisa kita gambarkan pada suatu objek, gitu ya. Jadi objek yang kita ganti tentu berpindahnya juga akan berbeda-beda, gitu ya. Jadi banyak objek, tidak cuma semut. Mobil juga pasti bisa berpindah, pesawat bisa berpindah. Itu bisa digambarkan dalam koordinat kartesius. Oke, nanti kita coba menggambarkan beda-beda objeknya ya, tergantung dari pemahaman kita. Tapi coba nih dulu, ada soal-soal ya, coba latihan. Ada sebuah benda berada di koordinat 4,6. Apabila benda itu bergerak ke arah selatan sejauh 5 km dan ke timur 7 km, tentukan posisi benda tersebut. Ini start crop dulu soalnya. Ya. Crop. Jadi Ustaz pindahin ke sini dulu. Sini. Ini ya, sekarang ini ya. Nih, ini nampak di layar sekarang. Ini di Jamboard ya. Nanti kalian bisa berikan juga kesempatan untuk mengisi di sini, menuliskan secara
langsung masing-masing gitu ya. Tapi ini coba contoh dulu, silahkan diperhatikan karena nanti penilaiannya berbeda-beda tergantung objek yang eh, digambarkan gitu ya. Kita jawab dulu sebagai contoh. Ada sebuah benda, ya, ada sebuah benda berada di koordinat 4,6. Apabila benda itu bergerak ke arah selatan sejauh 5 dan ke timur sejauh 7, tentukan posisi benda tersebut ya. Jadi Ustaz buat sini bendanya kira-kira apa yang cocoknya? Ada yang masih ide enggak? Coba pesawat lah ya. Atau tank tadi lah. Lebih banyak kayaknya di latar belakangnya pakai gambar tank. Gambar tank. Nah, ini. Nah, ini ada tank nih. Perhatikan ya. Nah, tuh ada tank. Ya, yang mana dia? Nah, nih. Ada tank nih. Tank itu posisi awalnya di mana nih? 4,6. Kira-kira di mana posisi 4,6 ini sekarang? Digeser ke samping sampai 4, Sini, terus naikin ke angka atas 6. 6 kotak, nah, sini ya. naik atas 6 kotak. Ini tank kita nih sekarang sini di 4,6. Pas ya sini ya. 4,6. Sekarang tanknya bergerak nih ke selatan sejauh 5 kilo, ke timur sejauh 7. Nah, kemana dia kira-kira sekarang berakhir? Ke bawah Ustaz, ke bawah. Yang ke Turun bawah 5 Tuh. kotak, Ustaz. Turun 5 kota Bawah Ustaz. satu-satu ya. Kita ke lima selatan dulu. kotak, Ustaz. Ke selatan dulu, selatan dulu. Ke selatan sejauh Bawah, 5 Ustaz. kilo. 5, Ustaz. Bawah. Bawah, Bawah. Bawah 5 Ustaz. kotak, Ustaz. Bawah Ustaz. Bawah 5 kotak. Selatan itu ke bawah Bawah ya. 5 kotak, Ustaz. Ke bawah 5 Ya, kotak. Ustaz. Ya. 1, Oh, Ustaz. 2, 3, 4, 5. Sini. Kemudian yang ini ke timur. Timur 7 km, 7 kotak. Ke kanan Ustaz, Ke kanan Ustaz. Timur ya. Kanan. Kanan 7 kotak, Timur. Ke kanan 7 kotak. Ya. Ke kanan 7 kotak. 2, 3, 4, 5. Oh, ditanya 6, 7. Ah, di luar kotak deh berarti ya. Muat Ustaz. Berarti gambarnya kita tambahin ya, bukan muat. Ya gambarnya terbatas. Kita tambahin. Muat kok. Harus pandai-pandai ya, walaupun gambarnya nggak lengkap atau kotaknya nggak cukup ya, kita gambarkan. Jadi ini ada kotak ke-9, ada kotak 10, ada yang ke-11, ada yang ke-12, misalkan ya. Kira-kira nih ada bisa memberikan namanya enggak? Nama posisi titik. Tadi dia awalnya 4,6 di sini yang warna biru ini seperti. Sekarang berpindah ke sini. Nama titik ini apa? Kalau di sini 4,6, 12,1 Ustaz. 12,1. 1. Iya, 12,1 ya. Ini itu kotak ini 9, 10, 11 dan 12 ya. 12 X-nya, Y-nya 1. Oke. 12,1 setelah kita pindah-pindahkan ya. Maka ini adalah objek yang dinyatakan dengan soal ini ya. Ini karena bendanya nggak tahu deh, kita mau tank gitu ya. Ini karena kotanya juga nggak jelas atau kurang ya, kurang posisinya maka kita tambahkan. Oke. Tapi nanti seperti ini ya permasalahan soalnya bisa dijawab kira-kira. Nah baik, ini Ustaz buka nih link ininya jamboardnya. Kasih ke Ananda. Coba dijawab soal yang berikutnya yang kedua tadi. Masuk di jamboardnya silahkan ya. Mana tadi? Soal berikutnya, soal yang kedua. Yang ketiga lah, yang mobil. Ini crop. Bisa pindahkan di jamboard kita. Jangan digeser-geser ya, karena dari gambar ini dia harus tetap. Coba dijawab ini soal yang ketiga. Kira sebuah mobil berada di koordinat 7,2, bergerak ke utara sejauh 6 kilo dan ke barat sejauh 8 kilo. Tentukan koordinat atau letak mobil tersebut. 7,2. Atau nih kita ganti aja, kalau 7,2 kayaknya terlalu tinggi, jadi kita ganti 1,2 aja ya.
bukan 1,2 aja biar ini 1,2 ya, 1,2. Mobilnya Ustaz gambar dulu. Mobil sini. Ngetek terus. Mobil. Mobil kita nih. Nah, yang kuning ini aja lah. Brio. Sekarang Brio-nya ada di sini nih, di mana posisinya nih? Ini ada Brio nih. Letakkan coba siapa yang bisa kira-kira posisikan itu di 1,2. Digeser-geser aja ya. Mobilnya itu warna kuning sekarang. Tuh, geser. Itu 1,1 itu. Geser ke kanan dikit, 1,2. Ke atas. Ke atas. Nah, tuh. Oke, kemudian gerakkan ke utara sejauh 6 km. Utara berarti ke atas. Ke atas 6 kota gitu maksudnya. Mana dia pergi ya? Ke utara. Ya tuh, ya pas ke 8. Terus ke barat sejauh 8 kilo. Ke barat. Nah, tuh. Itu berapa tuh? Tiba-tiba ya. Jangan digeser gambarnya ya, gambar kalau digeser. Nah, tuh. Udah pas itu. Itu di mana sekarang posisinya? Ke 8, jangan ke yang ke 8 itu ya. Ini sudah sampai geser. Geser sedikit. Ini nggak pas di tengah dia nih, dia harus di tengah. Sini ya. Nah, tuh. Ada bisa menyebutkan nggak kira-kira posisi dia sekarang? Ya, mobil kuning ini kecil kali gambarnya. Nah, di mobil kita sekarang ini posisinya di mana ini? Minus 7,8. Min 7,8 Ustaz. Nah, iya. Minus 7,8. Minus 7,8. Min 7,8 Ustaz. Kasih nama ya, min 7,8. 8. Oke, dari awalnya tadi ini 1,2. Setelah digeser-geser, jadi dia ke min 7,8 ya. Jadi ini kan kalau pakai cara menggambar ya, kita gambar harus ada objeknya lah atau ada bahan yang kita pindah-pindahkan. Tapi sekarang bagaimana sih cara ngitungnya tanpa menggambarkan gitu. Karena kan kita ngitung butuhnya angkanya saja ya. Benar nggak jawabannya? Nah, karena dipindahin rupanya salah gitu. Bagaimana sih cara menemukan atau menjawab soal-soal seperti ini gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya ini kita harus sesuaikan dulu. Pertama, ini kan mobilnya ada titiknya 1,2 nih. Terus ya 1,2. Nah, jadi awalnya 1,2 ya. Kemudian karena dia digeser ke utara dan ke barat, utara itu ke atas ya. Utara akan mempengaruhi nilai X karena dia ke atas. Nilai utara akan mempengaruhi nilai Y-nya ya, karena dia ke atas atau ke bawah. Nah, jadi nanti ada tambah. Untuk yang barat itu akan mempengaruhi nilai X gitu ya, nilai X, sumbu X. Kalau yang utara atau selatan itu nanti mempengaruhi nilai Y gitu ya. Jadi ke utara sejauh 6 kilo itu akan mempengaruhi nilai 2 ya. 2-nya ini kita tambah dengan 6. Oke, untuk yang barat itu mempengaruhi sumbu X. Barat dan timur itu mempengaruhi sumbu X. Kalau ke barat dan ke kiri nilainya negatif ya. Maka itu nanti dia dikurang dengan 8. Jadi munculnya itu min 7 dengan 8 itu dapat dari 1 dikurang 8 muncul min 7. 2 tambah 6 muncul jawabannya 8. Inilah perhitungan tanpa menggambarkan gitu ya. Jadi min 7 dan 8 bisa sih cari dengan cara menggambar. Tapi bagaimana kalau kita terbatas, kita punya tempat menggambar? Bagaimana cara menentukannya tanpa menggambarkan? Dengan melihat hubungannya gitu ya. Kalau ke utara itu mempengaruhi sumbu Y. Kalau ke selatan juga mempengaruhi sumbu Y. Kalau ke barat dan ke timur mempengaruhi sumbu X ya. Ada yang ditambah, ada yang dikurang.
Kapan dia dikurang? Kalau dia ke barat. Kapan dia ditambah? Kalau dia ke timur, gitu ya. Itu nanti permasalahan atau hitung-hitungan yang akan kita selesaikan. Tapi kalau masalah kehidupan sehari-hari, khususnya SMP, itu digambarkan objeknya lebih mudah, gitu ya. Lebih mudah kalau digambarkan. Oke, kita lanjut. Ini soal yang kedua ya, ini yang agak panjang tapi bisa juga karena tadi coba ketiga aman aja. Kalau ini rumah, ya balikan ke sini. Yang soal kedua tadi siapa yang pindah-pindahin? Ustaz nggak tahu namanya, tapi udah pindah aja. Anda Ustaz. Siapa? Siapa? Azza ya. Oke, nanti usah berikan nilai tambah nih, ada ya. Oke, ini yang kedua. Soal kedua. Nah, nih. Ada Rima. Rima mulai dari rumahnya yaitu koordinat 0,0. Itu kan ya. Rima pergi ke rumah Eli. Rima berjalan ke arah timur sejauh 5 meter, ke utara sejauh 2 meter untuk sampai ke rumah Eli. Di manakah posisi rumah Eli? Ini kita gambarkan berarti ada orangnya ya. Orang. Ada gambar Eli. Ini aja gambarnya ya. Eli, silahkan diposisikan di mana Eli ini berada. Kemudian rumah. Rumah sakit. Aja. Rumahnya mana bagus ya. Nah, nih. Yang gambar orang itu adalah Rima. Yang gambar rumah ini rumah Eli. Kira-kira di mana posisi Rima dan Eli? Rima dan rumah Eli berada. Taruh dulu posisi Rima itu di mana? Siapa yang pindah itu? Lanjut aja. Nanti ya. Lagi yang nonton ini. Nonton ada yang pindah-pindahin. Oke. Kok rumahnya dipindahin? Yang anak ceweknya loh yang dipindahin. Rima mulai rumahnya koordinat 0,0. Itu di mana dia jalan ke? Lanjut. Jangan dibalikkan lagi. Nah, tuh. Kau dekatkan. Saya geser rumahnya dulu. Oke. Di mana posisi rumah itu sekarang? Kalau dia kenyataannya itu Rima berjalan ke timur 5 meter atau 5 kota. Ke utara 2 meter. Timur 5. Nah, tuh. Sip, nah itu dia. Ini kita buat lagi tadi ya. Jadi 0,0 ini yang rumahnya yang berwarna itu rumah ini ya Rima ya. Kalau yang hitam adalah rumah Eli. Gimana tadi Rima ya? Nah, itu. Nah, nih. Kita geser. Nah, ini ya. Ya, diperbesar. Sip. Nah. Oke. Nah, tuh masuk dia ke rumah ya. Jadi dia awal dari rumah ini akan berwarna sekarang karena dia berjalan ke timur. Jadi timur 5 langkah, ke utara 2 langkah. Nah, jadi dia sekarang tiba di rumah Eli. Di mana rumah Eli? Nah, itu ya. Bisa nggak menyebutkan posisi rumah Eli ini di mana? 5,2 Ustaz. Koordinatnya 5,2. 5,2 ya. 5,2. Kalau rumah dia awal, rumah si Rima yang warna putih ini 0,0. 0,0 Ustaz. Oke, ini ya. 0,0. Oke, 0,0. Setelah dia berjalan maka dia sekarang tiba di rumah Eli. Rumah Eli itu posisinya 5, jadi angka yang tadi 0,0 tadi ya.
Satu dulu. Jadi yang 0,0 ya 0,0 ini itu tinggal ditambahkan saja. Ditambah dengan apa? Ditambah 5 atau tambah 2 gitu kan yang jadi masalah ya. Jadi kita tengok nih kalau ke timur itu mempengaruhi sumbu, ke timur itu ke kanan ya. Ke kanan itu kan mempengaruhi sumbu X. Karena sumbu X itu ada dari kiri ke kanan. Maka ditambah itu dengan angka 5. Mengapa ditambah bukan dikurang? Karena timur itu ke kanan. Kanan itu bilangannya positif. Kalau ke kiri negatif, gitu ya. Kemudian yang ke utara itu berarti ke atas. Ke atas ditambah 2. Ke atas itu nilai positif. Kalau ke bawah negatif, gitu ya. Maka ini tinggal ditambahkan saja. Jadi hasilnya 5,2. Ini cara mendapatkan dalam bentuk hitungan angka tanpa menggambarkan. Tapi dengan menggambarkan itu lebih jelas ya. Lebih jelas kalau dia digambarkan. Oke. Nah, jadi bentuk-bentuk soal seperti ini ya, saya harap bisa dipahami dengan cara digambarkan gitu ya. Oke. Kira-kira ada yang bisa membuat satu soal cerita ya. Kata-katanya mirip dengan ini. Kata-katanya mirip dengan ini. Koordinatnya aku sama Ustaz. Bebas, bebas. Objeknya bebas, mau tank, mau pesawat. Tapi kata-katanya ada dia ke utara, habis itu dia ada ke selatan. Ada yang bisa membuat atau merangkai soal. Soalnya kita bebas ya. Benar Ustaz. Nah, coba kita buat soal ya. Apa kata-katanya coba? Sebuah tank atau sebuah pesawat? Ada? Sebuah hazah Ustaz. Jangan sebuah seorang. Seorang aja ya. Mana tuh? Ada lagi kata-kata. Jalan ke rumah Zaki. Oke, berjalan ke rumah Zaki. Dari koordinat berapa? Dari koordinat 1,1. Koordinat 1,1. Oke, bisa. Ya Ustaz. Kemudian berjalan ke mana? Ke utara kah atau ke selatan? Ke timur. Ke timur berapa langkah itu? Atau berapa meter gitu ya? 6 meter. 6 meter. Dekat ya kalau 6 meter. Lanjut apa? Lalu ke utara. Lalu ke utara. Sejauh 6 meter. Sejauh 6 meter juga. Oke. Ditanya ini ya, di manakah koordinat rumah Zaki ya? Rumah Zaki sendiri. Zaki berada. Oke. Seorang azab. Nah, pertanyaan kuning ini. Nah, kira-kira yang dibutuhkan untuk memindah-mindahkan objeknya apa? Kita butuh orang berarti ya. Di situ rumah. Saya buat sini gambarnya dulu. Di rumahnya ada di rumah Zaki yang mana kira-kira yang cocok? Yang hijau inilah. Nah, ini ada rumah Zaki. Kemudian ada satu lagi. Seorang siswa. Orang. Zaki yang inilah. Atau yang good looking ini. Nah, nih. Terlalu besar. Oke, dah. Silakan pindahkan tuh. Ahza yang pakai baju yang berjas sekarang berjalan ke rumah Zaki dari koordinat 1,1. Di mana kira-kira posisi awalnya? Ya. Ini nggak usah dipindahkan Zakinya ya, biar Ahzanya nggak usah dipindahkan, biarkan situ. Kemudian dia kira-kira berjalan ke timur 6, ke utara 6. Itu adalah koordinat untuk rumah Zaki. Di manakah rumah Zaki berada? Jadi sini ya. Saya pindahkan sini. Mana? Siapa yang pindah? Zaki nggak usah dipindahin. Azan nggak usah pindahin. Dia beres sini. Nah, tuh. Yang rumah Zaki aja lagi. Rumah Zaki yang dipindahkan. Kemana nih sekarang nih? Jadi pindah lagi. Nah, tuh.
Ini A saja sini ya. Saya pindah aja biar di sini. Nah, terus tadi, nah itu berapa sekarang? Enggak kecilkan gambarnya biar pas. Nah itu di mana posisi sekarang ya? 5,7, 7,6, 6,7 Ustaz. 7,6 Ustaz. 7,6. 7,6. 7,6 Ustaz. 7,6. yang mana yang tepat? 7,6 Ustaz. 7,6. 7,6. Ada 7,6. 7,7. Ada 7,7 lagi. Yang 7,7 siapa tadi? Zaki ya? Zaki jawab. 7,6 Ustaz. Fadil Hanif 7,6. 7,6. 7,6 kurang ya. Nah, coba ya kita tes langsung ya. Gambar jangan dipindahkan. Tes. Ini ada langkah warna merah, ini langkahnya. Sekarang posisi siapa nih? Azza udah pasti ya. 1,1 di sini udah benar. Dia melangkah ke timur. Timur itu ke kanan. Ke kanan berapa langkah? 6 meter ke 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 7 sini ya. Stop sini dulu. Habis itu dia ke utara. Ke utara berarti ke atas. Ke atas itu berapa kotak? 6. 6 Ustaz. 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini loh. Sampai atas satu lagi. Nah, berarti ini 7,7 Ustaz. rumah kita naikkan. 7,7. Nah, 7,7 Ustaz. berarti jawaban 7,7. ini yang benar itu 7,7. Dua ini masih kurang ya. Karena gambarnya harus jelas gitu ya. Zaki tadi yang benar pertama. Iya, Ustaz. Oke, mantap. Ya, bisa hapus garisnya biar kelihatan. Ya. Jadi arah langkah 6 meter ini ya tinggal ditambahin aja karena betul angkanya mudah ya. 1,1 terus 6,6 ya tinggal ditambah-tambahin aja 1 tambah 6 7 satu yang keduanya satu lagi tambah 6 lagi kok muncul angka 7 jadi kan lebih mudah gitu ya. Oke, jadi kira-kira bisa nih dipahami soal-soal yang kayak gini ya. Bisa Ustaz. Nanti kalau udah di ujian tentu tidak pakai menggambarkan ya, lebih kepada di manakah posisinya kalian menjawab langsung ke angka gitu. Kalau menggambarkan tentu membutuhkan waktu, butuh objek, butuh buku tulis, butuh kayak gitu. Kalau digambar digital berarti kan butuh kayak ini ya, jamboard seperti ini gitu. Tapi nanti kalau soalnya misalkan gambarnya ini nggak ada, bisa hapus misalkan. Gimana sih cara menentukannya tanpa menggambarkan? Nah gitu ya. Pertanyaan masih sama ini, seorang Azza berjalan ke rumah Zaki dari koordinat 1,1 ke timur. Kira-kira jawabannya seperti apa? Ya tinggal ditambahkan saja ya. Kalau ke timur dan jadi perhatikan arah mata angin kemarin kita pelajari. Ya. Yang atas utara, selatan di bawah, ini timur, ini barat. Nah, jadi barat dan timur yang ini mempengaruhi sumbu X. Ya. Jadi lihat sumbu X-nya itu tinggal ditambahkan ya. Kalau utara dan selatan itu mempengaruhi nilai Y-nya ya. Ya, jadi seperti contoh ini ada timur katanya nih. Timur ini mempengaruhi apa? Yang angka 1 yang pertama karena itu sumbu X. Kalau yang ke utara itu mewakili sumbu Y. Maka tambahkan 6 ini ke angka 1 yang kedua. Maka muncul 7,7 itu jawabannya. Oke. Kira-kira bisa dipahami? Bisa Ustaz. Kalau bisa ya soal-soal kayak gitu kita jawab. Posisinya kapan Ustaz? Sebentar ya. Jadi ini sudah selesai kartesiusnya. Oke, kita tutup. Jadi hari ini penilaiannya tadi udah langsung usah ambil aja ya beberapa siswa tadi kayak Ahza, Zaki, tadi nanti Ustaz rekam Ustaz putar lagi video pembelajarannya siapa tadi yang ikut aktif ya. Nah, tadi ada beberapa yang mengisi secara langsung untuk mengikuti pembelajaran. Tapi untuk kegiatan di akhir sebelum kita tutup pembelajaran ada waktu 10 menit lagi Ustaz mohon kepada Anda untuk mengisi refleksi pembelajaran ya sebelum kita tutup pembelajarannya ada refleksi. Ini lebih kepada pengambilan bagaimana sih efek pembelajaran yang dilakukan, apakah bisa dipahami atau tidak ya. Nih, kita bergabung di quizzes kembali. Ini pemetaan saja. Suara Ustadz nge-lag. Silakan gabung quizzes. Refleksi setelah pembelajaran. Ya, jadi materi siap. Sahabat bisa paham semuanya, bergabung semuanya.
di sini. Ada waktu 9 menit lebih kurang. Ini cuma 4 soal aja ya. Dijawab tadi yang ada misalkan di awal pembelajaran sedih atau muka datar. Setelah pembelajaran masih sama kan? Gabung si berapa tuh 4 siswa. Oke, dah. Kok jadi 5 orang? Baik, silakan diisi. Ya, dijawab sejujur mungkin. Apakah pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik? Silakan dijawab sesuai kondisi ya. Kalau belum paham ya atau sulit dipahami ya, disembunyikan. Oke, sudah jawab semua. Lanjut. Yang kedua, hal penting apa yang kau pelajari ini? Ceritakan. Ada nggak yang penting? Silakan ceritakan ya. Saya mempelajari tentang menggambarkan. Saya memahami tentang memindahkan objek atau menyelesaikan soal pada Kartesius. Kalau nggak paham disebut itu nggak? Saya belum memahami. Saya cuma pahamnya menggambarkan. Oke, singkat saja ya. Bisa bacakan sedikit koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari dan arah mata angin. Oke, tentang koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Tentang materi Kartesius dan arah mata angin. Oke, sahih. Lain silakan. Waktunya berapa lagi? 10 detik. Menggambar detik datar pada koordinat. Oke. Ya paham ya, materi kita koordinat semuanya, terutama yang menggambarkan. Next, pertanyaan ketiga. Apakah ada bagian materi pelajaran yang belum dipahami? Ya, jika ada sebutkan. Jika tidak ada ya sebut tidak ada ya. Kalau tidak ada, misalkan saya masih belum pandai memindahkan objeknya, saya belum bisa mengartikan soalnya, soal-soal pahami, atau sulit menggambarkan karena dia pakai tulis digital, misalkan dia tidak ada, nggak ada soal karena materinya sedikit juga ya, tentang Kartesius tidak dengan Kartesiusnya kurang paham, tapi gambarnya mengerti ya. Karena belum bisa menuliskan koordinat Kartesius. Oke, di pekan depan coba kita tidak lanjuti. Nah, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, yang terakhir. Ini kondisi ya. Setelah belajar atau kondisi ya. Apakah masih ada yang sedih atau pusing, tambah pusing, gelisah? Tadi awalnya yang senyum-senyum, ada yang jadi tertawa. Kebanyakan. Mungkin ada yang pusing kan? Kalau muka datar ya mungkin masih belum terhibur. Siapa sih yang muka datar ini? Mana Ustaz? Hah? Mana? Ini padahal nih masih belum bisa dipahami materinya. Materi paham ya, tapi Paham ya, Ustaz? tapi ya ini ya belum sesuai mungkin ya. Tapi tidak pusing kan? Enggak Ustaz, enggak. Ya, materi masih bisa dicerna ya. Karena singkat juga, kadang kita terbatas waktu ya, jadi nggak terlalu dalam. Materinya lebih kurang seperti itu. Nanti di ujian juga ya lebih kurang yang kita uji juga seperti itu, gitu ya. Soal-soalnya tidak terlalu rumit, seharap bisa dipahami dengan cara menganalisis. Oke. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait pelajaran kita? Ini pelajaran kita untuk bab ini udah selesai ya. Jadi ini materi kita terakhir.
Jadi sebelum kita tutup, video refleksi sudah dilakukan. Ini ada kesimpulan pembelajaran, silakan dicatat. Ini hal pentingnya ya. Jadi kemarin kita sudah belajar dari awal tentang koordinat kartesius, ya, tentang posisi benda. Ini yang berkaitan dengan mata angin, ya. Ini koordinat kartesius menggambarkan sumbu x, sumbu y, gitu ya. Kemudian letak titik pada koordinat, misalkan titik 3,2, gambarnya seperti apa. Kemudian kedudukan suatu titik dan bangun datar, misalkan tadi objeknya ada pesawat, ada tank dan sebagainya. Kemudian memahami apa itu sumbu x, apa itu sumbu y. Terakhir yang kemarin ada tadi kuadran sebenarnya. Aturan sini ada namanya kuadran. Kuadran 1, 2, 3 dan 4 ya. Itu sebagai dasar karena nanti di SMP, di SMA, setelah tamat SMP ya, di SMA ataupun di SMK, pelajaran ini masih dilanjutkan tapi dengan tingkatan yang lebih sulit. Jadi tolong dipahami materi dengan baik karena ini akan berkesinambungan atau bersambung ya pelajarannya. Jadi kalau ada yang tidak paham ya pahami dari sekarang gitu. Tanyakan kalau belum dimengerti. Oke. Ustaz rasa cukup untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Ustaz mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sebelum kita meninggalkan Google Meet-nya, kita tutup membaca doa majelis. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.